Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya tetapkan di awal, pertemuan keempat membahas tentang visualisasi pemodelan enterprise. Jadi kita langsung ngomong kayak gimana sih visualisasinya. Tetapi sebelum itu nanti saya akan mencoba refresh dulu dan berbicara kenapa sih harus divisualisasi. Sebenarnya di video sebelumnya sudah ada sih ya pengantar menuju ke sini. Jadi seingat saya di video sebelumnya saya sudah menunjukkan apa itu IT blueprint. Kemudian saya juga membahas kayak gimana sih IT blueprint dan sebagainya. Nah, kita masuk ke materi, kita bahas dulu ke poin pertama. Kenapa sih harus divisualisasi? Pasti ini pertanyaan-pertanyaan muncul ya. Memang benar tah sebuah enterprise itu harus dibuat visualisasi dari arsitektur enterprise-nya? Enggak juga, nggak apa-apa kan, dan sebagainya. Pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka di pertemuan minggu lalu, saya masih ingat sekali kita diskusi panjang dan saya jelaskan tentang bagaimana sebuah keluarga kecil yang punya visi untuk memiliki rumah ketika anaknya nanti lahir. Dan ketika anaknya lahir, mereka mulai kemudian, ya sudah, tabungannya sudah cukup, kita bikin rumah. Sehingga mereka bilanglah ke arsitek, rumahnya nanti begini ya mas, harus punya jendela banyak, menghadap ke taman, dan harus terkena banyak sinar matahari, dan sebagainya, sehingga si arsitek ini kemudian membuatkan blueprint dari rumah yang mereka maksud. Nah, blueprint ini juga nggak sekali jalan ya, bisa jadi ada iterasi di sana, dimana ketika ditunjukkan ke si nyonya bilang, oh nggak gitu mas, ini tambahin gini, ini kurang begini, dan sebagainya. Sehingga jadilah ini, kalau sudah jadi baru diberikan ke si kontraktor atau calon kontraktor. Ini loh mas gambarnya, tolong dong buatkan, bisa nggak jadi dalam waktu 6 bulan misalnya. Nah, si kontraktor ketika dikasih pekerjaan seperti itu akan membuat dokumen lain yang kalau dalam bahasa enterprise arsitek ini disebut dengan artefak gitu ya. Jadi dokumen lain itu apa saja? Ya termasuk dokumen rincian anggaran biayanya, kemudian dokumen kontraknya dan sebagainya. Nah, barulah kemudian dari situ kontraktor meminta mandor untuk mengawasi day to day pengerjaan dari rumah yang diimpikan oleh keluarga tersebut. Baru jadilah rumah ini. Prosesnya panjang. Jadi tidak yang kemudian punya visi misi baru langsung diimplementasikan gitu, nggak mungkin. Pasti ada dokumen di tengah-tengahnya yang itu disebut dengan blueprint. Nah, dalam mata kuliah kita, dokumen-dokumen di tengah itulah yang disebut dengan IT blueprint. Bisa dibayangkan kalau kemudian yang tengah ini tadi tidak ada semua, atau tidak divisualkan, tidak digambar, tidak dicetak, tidak ditunjukkan, tidak dibahas. Kebayang? Jadi urgensi dari visualisasi ya memang harus ada. Dengan adanya visualisasi, si nyonya tahu, oh rumahku bakal seperti itu loh penampakannya. Walaupun memang belum jadi, tetapi kan sudah punya gambaran. Nah, itulah fungsi dari visualisasi IT blueprint. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kayak gimana sih ya. Jadi seperti apa visualisasinya, bagaimana bentuknya. Pengen lihat sih bu, kalau IT blueprint kan kayak gitu tuh rumah tuh, kalau IT blueprint kayak gimana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Tetapi sebelum kita belajar tentang kayak gimana bentuknya, ini ada hal yang harus saya sampaikan terkait dengan filosofi dari arsitektur itu sendiri. Di dalam salah satu webinar di Inixido Jogja yang membahas tentang arsitektur SPBE, Pak Andi Yunianto mengutip ya, atau menjelaskan tentang holistic view yang harus dipikirkan oleh seorang arsitek enterprise, di mana arsitek enterprise ini kalau mau bermanfaat itu harus seperti apa saja. Ada 6 syarat gitu ya yang disampaikan oleh Pak Andi Yunianto. Yang pertama, arsitektur itu harus memberikan gambaran visual dalam bentuk apapun ya, atau diagram kita sebutnya, dan itu yang harus mudah dipahami
Jangan sampai ruwet, bulet, atau kemudian tidak jelas ya, karena tujuan dari pembuatan visualisasi ini kan untuk memberikan gambaran. Jadi harus clear se-clear-clearnya. Dan untuk itu tujuan lain juga harus diperhatikan bahwa ini gambar tidak hanya gambar, tetapi gambar ini akan menjadi dasar ya, akan menjadi wadah gitu ya, akan menjadi pedoman dari sebuah aktivitas atau kegiatan tertentu. Taruhlah rumah yang tadi sudah digambar rumah tadi itu, dengan gambar itu bukan hanya gambar kasar tetapi sampai gambar detail. Misalnya kalaupun ngedeknya berapa tebalnya, kemudian untuk kolom lantai 1 nanti berapa tinggi dari plafon untuk lantai 1. Jadi semua gambar itu akan menjadi wadah dari aktivitas si pemilik pekerjaan. Oke, nggak bisa dia sembarangan bikin dek tapi deknya setinggi cuma 2,5, berarti kan rendah banget. Itu kan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal. Jadi manfaat dari arsitektur yang terprint atau tercetak atau terbuat itu ada 6 ini, termasuk diantaranya mengantisipasi dan mengontrol bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Sebelum dibangun rumah itu, maka si arsitek sudah mempertimbangkan, oke, rumah ini ngadepnya ke timur. Oh, rumah ini ternyata kalau ke timur terlalu banyak nih cahaya yang masuk pada pagi hari. Nggak usah dibuat menghadap timur deh. Mending dikasih taman, walaupun tanahnya ngadep ke timur misalnya, karena jalan di depannya itu ngadep timur, buat rumahnya ngadepnya ke selatan aja. Timurnya itu nanti jadi pintu garasi dan pintu samping, sehingga matahari tidak terlalu mengganggu aktivitas keluarga ketika pagi. Misalnya seperti itu, apapun bentuknya. Dengan adanya arsitektur ini, maka masing-masing orang akan berpikir tentang antisipasi. Termasuk sebenarnya ada banyak lagi yang kanan itu ya, sebagai media filtrasi lingkungan untuk menentukan iya dan tidaknya sesuatu itu dibuat desainnya. Misalnya, oh aku tuh pengen loh bikin taman di atas, tapi kemudian tapi ini kan Surabaya itu panas banget, kita butuh banyak lagi environment untuk itu, dan itu kayaknya nggak representatif toh, yang punya juga jarang di rumah, nanti siapa yang handle, bla bla bla, sehingga kemudian ada penentuan ya atau tidaknya sebuah desain itu dilanjutkan. Nah, itu semua di awal, namanya juga baru desain kan, namanya desain itu di awal, sehingga dari awal sudah diketahui iya atau tidak, kemudian adaptasinya seperti apa, antisipasinya tadi. Nah, termasuk diantaranya tujuan dari AI ini adalah untuk memodifikasi atau membentuk perilaku seseorang atau kelompok. Nah, ini langsung contohnya pada IT Blueprint ya. Kalau kita bicara desain dari sebuah sistem, itu kan kita tidak hanya bicara tentang aplikasi itu sendiri, tetapi kita bicara juga tentang pengguna aplikasinya atau manusianya. Sehingga misal, kalau aplikasi itu didesain, misalnya taruhlah untuk dosen-dosen sertifikasi, untuk membuat EBKD atau Serdos, itu kita bisa membuat desain bahwa Serdos itu nanti terkait langsung dengan keuangan. Jadi kalau yang bersangkutan tidak mengisi EBKD sebagai syarat dari Serdosnya, maka yang terjadi bukan hanya dia nggak cair tunjangan Serdosnya, tetapi disetting untuk tidak cair juga gaji bulanannya. Itu bisa. Dengan adanya setting seperti itu, maka itu akan memodifikasi perilaku dari orang-orang yang biasanya, aku sih nggak cair, nggak apa-apa Serdosnya, kan masih gajian. Itu akan memodifikasi, kenapa? Lawong karena kalau nggak ngisi itu ternyata yang nggak cair cuma 2 antara Serdos dan gaji sama-sama nggak cair. Nah, bisa seperti itu. Dan yang terakhir ya, manfaat utama sebenarnya, yang walaupun diletakkan di yang terakhir, sebenarnya manfaat utama dari arsitektur enterprise ini adalah bagaimana caranya corporate atau enterprise itu bisa memanfaatkan segala sumber daya, baik dalam bentuk modal uang
alat dan tenaga itu secara optimal. Kenapa? Ya karena di awal ketika mendesain enterprise architect, salah satunya ketika menganalisis proses bisnis misalnya, maka di situ kita bisa melakukan simulasi terhadap utilization. Jadi, ternyata ada orang-orang tertentu yang dia itu utilizasinya cuma 35%. Artinya dia digaji full, tetapi pekerjaannya berdasarkan bisnis proses yang digambarkan itu dengan dia sekian jam mengerjakan. Misalnya taruhlah satu surat itu hanya butuh ngetik untuk satu surat 10 menit. Ternyata setelah digambarkan pakai proses bisnis, dalam sehari dia tuh cuma ngetik surat cuma 10 gitu ya. Berarti dia sehari itu cuma kerja 100 menit. Nah, 100 menit, terus selainnya apa? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di dalam proses bisnis itu, kotak yang menjadi tanggung jawab dia, aktivitasnya cuma satu. Nah, dari situ kemudian kan bisa dianalisis, ya ternyata utilisasi dia, utilisasi si pegawai ini cuma sekian persen. Nah, harusnya bisa dia membantu orang lain di bagian yang sama, di mana ternyata di sisi yang lain ada orang lain yang utilisasinya tuh sampai 95%. Kalau ada orang yang utilisasinya sampai 95%, artinya yang bersangkutan tuh nggak sempet ngapa-ngapain. Dia benar-benar kerja terus. Bahkan hanya untuk ke kamar mandi atau sholat aja dia susah mencari waktunya. Coba bayangkan, kan nggak sehat banget. Ada satu orang yang overutilization, ada orang lain yang underutilization. Nah, dengan adanya pemodelan enterprise architect, apalagi yang model digital yang bisa disimulasikan, kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga masing-masing orang bisa bahagia dalam bekerja, tetapi goals dari perusahaan juga tercapai. Nah, itu kira-kira filosofi dari manfaat arsitektur yang perlu saya sampaikan sebagaimana yang dinukil oleh Pak Andi dalam webinar Inexindo Jogja yang dilaksanakan. Nah, saya lanjutkan. Ada lagi yang perlu Anda tahu tentang filosofi dari ruang lingkup arsitek kita ini. Ngapain sih sebenarnya arsitek itu? Arsitek itu ketika mendesain sesuatu, itu kan intinya menggambarkannya ke dalam bentuk visual. Nah, menggambarkannya ini berarti harus sesuai dengan fungsionalnya. Intinya kan gitu, rumah. Yang namanya rumah, ya fungsionalnya itu harus punya secara level mikro. Rumah itu harus punya kamar tidur, harus punya dapur, harus punya ruang keluarga. Kalau taman, ya bolehlah taman gantung misalnya kalau memang rumahnya kecil. Tapi kalau memungkinkan punya taman. Yang jelas harus punya itu semua. Karena itu adalah aktivitas utama yang fungsinya memang ada dalam sebuah rumah. Jadi jangan sampai nggak punya dapur, terus gimana masaknya? Kalau nggak punya ruang makan, oke lah. Misalnya jadi satu dengan ruang keluarga, ruang makannya. Tapi kalau nggak punya dapur gimana? Terus kalau nggak punya kamar tidur gimana? Jadi secara level mikro, seorang arsitek itu harus bisa memenuhi fungsional yang dibutuhkan dari sebuah rumah. Di sisi lain ada level makro. Nah, di level makro ini arsitek harus juga mempertimbangkan hal-hal lain yang di luar rumah, tetapi dia masuk dalam environment rumah itu, atau dalam slide ini disebutkan arsitektur kompleks perumahannya. Kita tahu bahwa rumah-rumah saat ini kalau di perumahan itu kan biasanya ada satpam, kemudian ada juga fasumnya bentuknya masjid gitu ya, kemudian ada parkir. Nah, saya mau cerita tentang bagaimana seorang arsitek harus memikirkan tentang level makro dari rumah yang mau dibangun ini terkait dengan tempat parkir dan fungsi jalan. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ketika ada rumah yang dia parkir mobilnya itu muncul di depan. Jadi monyol kalau bahasa Jawanya ya. Jadi dia muncul ke depan sekitar 1 meter gitu. Kemudian yang lucu pagernya juga ikut maju sehingga makan badan jalan. Nah, kalau kita bicara kesalahan, sebenarnya kesalahan itu tidak hanya hadir dari si pemilik rumah yang akhirnya membuat solusi seperti itu. Bisa jadi sebenarnya kesalahannya dari si arsitek. Si arsitek itu harusnya berpikir bahwa dia membuat desain rumah untuk sebuah perumahan yang harganya itu kalangan menengah ke atas. Kalau kita bicara kalangan menengah saat ini,
hampir semua kalangan menengah saat ini sudah mulai mampu membeli mobil karena ada cicilan dan sebagainya. Sehingga sebagai arsitek kita ya nggak boleh juga, karena rumahnya tipe 39 ya Bu, tanahnya kecil, ya sudah biarin aja carportnya cukup aja 2,5 meter, kan cukup buat motor tuh udah 4 biji tuh bisa. Kalau untuk motor iya bisa 4. Tapi kalau kita bicara mobil, ada nggak sih mobil yang panjangnya 2,5 meter? Hampir nggak ada. Pasti lebih panjang dari 2,5 meter. Sehingga kita harus berpikir sebagai seorang arsitek sejak awal. Karena ini adalah perumahan untuk menengah ke atas, jangan pernah bikin carport dengan ukuran panjang sekian. Karena itu nanti tidak berfungsi dengan baik secara level makro. Gitu ya. Jadi ini penting juga diketahui oleh seorang arsitek. Secara fungsi itu ada level mikro, ada juga level makro. Dan ada filosofi lain yang harus dipikirkan oleh seorang arsitek. Apa itu? Yaitu sisi psikologis dan sisi estetika. Sisi psikologis di sini maksudnya adalah kalau kita bikin desain rumah, bikin dapur, kalau orang Indonesia, kita biasanya menganggap dapur itu sesuatu yang tidak perlu untuk ditunjuk-tunjukkan ke orang gitu ya istilahnya. Atau bahkan kalau dalam bahasa Jawa tengwingking gitu ya, atau ke belakang itu maksudnya ya ke dapur, biasanya sedang di belakang itu di dapur. Atau termasuk kamar mandi dan dapur itu ya janganlah di depan, pas di depan pintu kamar mandi itu pas ruang tamu misalnya, kan nggak menarik banget gitu ya. Jadi nggak, secara psikologis itu nggak nyaman untuk pemilik rumah dan juga tamu yang datang. Itu yang harus dipikirkan. Jadi jadi arsitek tuh nggak langsung asal gambar selesai gitu ya. Ada lagi tentang estetika yang harus dipikirkan. Oh kira-kira nanti kita bicara tangga gitu ya. Nanti tangganya itu seperti apa ya? Apakah tangganya dibuat bulat-bulat, diletakkan di pojok belakang biar nggak kelihatan orang gitu? Atau kita buat aja sekalian tangganya itu indah, ditaruh di sebelahnya ruang tamu, di bawahnya tangga, kemudian kita kasih hiasan, misalnya dijadikan rak buku. Lah itu kan fungsinya dapat, secara estetika juga dapat. Nah, itu filosofi dan ruang lingkup arsitektur yang harus dipahami, termasuk ketika kita menjadi seorang enterprise arsitek. Itu harus saya sampaikan di depan. Baru kalau kita bicara kayak gimana visualisasinya, kita bicara apa yang diminta oleh TOGAF. Ini adalah gambar yang ada di dokumen TOGAF. Di gambar sebelah kiri itu adalah overview dari sebuah arsitektur repository. Nah, kalau diperhatikan, bentar, kecepatan tadi keluar. Ini saya bahas dulu. Arsitektur repository itu adalah salah satu bagian dari enterprise repository. Kalau kita bicara repository enterprise, itu isinya banyak ya. Ada database, ada aplikasi, ada macam-macam. Tetapi dalam arsitektur repository itu sendiri adalah bagian dari enterprise repository, di mana menurut TOGAF sebuah arsitektur repository itu harus terdiri dari itu semua. Ada warna biru, ada warna ungu, ada hijau, sama apa itu pink ya. Ada juga abu-abu. Jadi ternyata harus detail seperti itu. Ya beda dengan arsitektur dari rumah, di mana rumah itu kan ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya. Kalau ini menurut TOGAF enterprise arsitektur itu harus memiliki satu, yang kanan, yang atas hijau itu ya arsitektur model, di mana di situ ada konten meta model dan sebagainya. Kemudian harus juga memiliki solution landscape. Makanya ada yang disebut dengan solution building block gitu ya. Jadi ada memang solusinya ditaruh sini. Ini adalah overview kayak gimana ya, belum kebayang. Oke, kita next dulu. Nah, kalau kita bicara visualisasi, ini ada satu lagi pesan dari TOGAF. Sebuah visualisasi yang dibuat itu harus bisa menjawab kebutuhan dari semua tipe stakeholder. Dan kalau kita bicara sebuah
corporate, maka stakeholder-nya itu dari berbagai sisi ada. Ada yang dia dari sisi atas. Kalau kita bicara top level management, di situ ada C-level, ada CIO, CEO, CFO, dan sebagainya. Itu dari atas. Tetapi dari atas samping itu ternyata ada lagi yang namanya eksekutif. Nah, eksekutif itu siapa lagi gitu ya. Togaf ngasih tahu kita bahwa antara CIO, CFO yang C-level itu tadi ya, C-level itu tadi dengan eksekutif ternyata beda warna loh. Iya, kok bisa? Iya, karena yang abu-abu gitu ya, atau biru, apa ya itu namanya ya, yang abu-abu itu, yang biru keabu-abuan itu ternyata itu bagian dari corporate. Tapi kalau yang eksekutif itu warnanya kuning, dia bukan bagian dari corporate. Apa tuh contohnya, Bu? Contohnya adalah kalau C-level itu kan jelas direktur dan sebagainya gitu ya, direktur keuangan, direktur utama dan sebagainya. Mereka adalah bagian dari corporate. Bagian dari corporate artinya mereka ngantor setiap hari, mereka memang benar-benar day to day menghandle gitu ya, walaupun nggak ngantor setiap hari, mungkin direkturnya, tapi kan setiap hari masih mikirin. Beda dengan eksekutif. Nah, eksekutif di sini dimaksud dengan bisa jadi dia orang-orang di luar sana yang tapi punya kepentingan dari atas. Contohnya apa, Bu? Ya, contohnya bisa jadi mereka adalah pemilik saham atau komisaris gitu ya. Mereka kan nggak cuma ngurusin perusahaan ini, tetapi mereka dari atas ingin melihat juga bagaimana kesehatan perusahaan, bagaimana efisiensi perusahaan dan sebagainya dari sisi atas. Kemudian ada dari sisi samping, ada juga dari sisi bawah. Nah, sekarang contoh dari sisi bawah itu apa? Insya Allah ini sudah paham sih ya mahasiswa, tapi coba saya jelaskan juga. Misalnya dari sisi bawah itu ada juga yang warna biru keabu-abuan tadi, yang sama kayak C-level, yaitu enterprise security. Dia adalah bagian dari corporate kan. Jadi dia adalah, taruhlah orang IT yang dia bagian keamanan. Dia bagian dari organisasi, iya, dia setiap hari ngantor, kan? Dia harus ngantor setiap hari dan dia harus menghandle pekerjaan dia sesuai dengan keamanan yang dipersyaratkan. Nah, tetapi beda dengan si technical specialist. Yang kanannya itu ada warna oranye. Dia dari sisi bawah juga. Mungkin dia adalah outsource yang diminta datang ketika ada sebuah masalah yang tidak bisa dihandle oleh si enterprise security itu sendiri. Jadi ada spesialis-spesialis tertentu yang itu didatangkan hanya sesekali saja, dan dia hanya menyelesaikan hal-hal kecil yang itu terjadi di lapangan. Jadi dia tidak pernah tahu secara overall perusahaan seperti apa, sebagaimana CEO yang bisa melihat dari sudut pandang atas. Nah, jadi visualisasi ini digunakan oleh semua tipe stakeholder. Itulah kenapa di dalam kotak-kotak ini, nah tadi ini ya, di dalam kotak-kotak ini kan secara garis besar cuman gini toh. Tapi dalamnya ini kan ada kecil-kecil lagi, di mana kecil-kecil itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh si stakeholder sebagaimana yang mereka butuhkan. Contohnya apa? Kalau kita analogikan dengan yang tadi sebelumnya, ya contohnya kayak gambar arsitektur yang tadi. Cetak birunya dibutuhkan oleh si kontraktor dan mandor. Tapi kalau tukang nggak butuh itu. Tukang cuma butuh sebuah dokumen yang mungkin itu cuma sekali dibaca gitu ya, bahwa kalau nyampur semen dan pasir itu perbandingannya sekian banding sekian. Cukup itu saja, cukup satu dokumen itu. Tetapi dia butuh kan begitu. Sedangkan untuk kontraktor dia butuh semua gambar dan semua artefak yang ada, mulai dari gambar rumahnya itu sendiri, kemudian dia juga butuh data untuk RAB-nya, dia butuh melihat timeline karena terkait dengan kontrak harus menyelesaikan 6 bulan dan sebagainya. Jadi visualisasi ini dibutuhkan oleh semua tipe stakeholder, dan itu memang kenyataannya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran nyata dari enterprise architect yang dikasih contoh oleh Togaf. Semoga masih ingat ya, dan insya Allah ingat lah. Kalau kita bicara AI itu kan harus ingat ada BDAT. Ada bisnis gitu ya, ada data, ada application, di mana di sini dikasih nama information system, kemudian logical application, ada macam-macam. A-nya itu ada banyak. Nah, T ada teknologi services.
Jadi ini adalah gambar yang diminta oleh si Togaf. Togaf bilang, secara metamodel itu harus kayak gini pokoknya yang disebut dengan EA. Gitu. Togaf bilangnya gitu. Kan kita masih bingung ya. Togaf bilangnya gitu lah. Terus kayak gimana tuh role apa? Aktor itu aktor gimana? Kan begitu ya. Kita mungkin masih bingung gitu kan. Maka saya berikan contoh bagaimana sih bentuk EA atau visual dari EA yang memang benar-benar terimplementasi. Nah, ini adalah EA yang disebut dengan IDEA. Ini adalah gambaran milik Pak Romi yang beliau membuat sebuah template yang disebut dengan Integrated Multidimensional Enterprise Architect. Ini dibangun di dalam aplikasi Spark EA. Nah, di dalam aplikasi Spark EA, gambar ini bukan hanya gambar mati, tetapi masing-masing kotak itu bisa hidup. Artinya hidup itu apa? Kalau diklik itu mengarah, ada gambarnya, ada barangnya gitu maksud saya. Jadi contoh ya, kalau kita bicara arsitektur prinsipal, itu kan warna hijau. Hijau di sini namanya prinsipal, dia bilang bahwa itu teks. Jadi kalau kita klik itu keluar teks gitu. Kalau yang biru itu diagram. Jadi kalau kita bicara bisnis proses, kalau kita klik ya keluarnya diagram bisnis proses. Sedangkan untuk yang merah itu matriks, maka keluarnya matriks. Kalau yang kuning ini katalog, maka kalau kita klik keluarlah katalog untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini ya. Di bisnis katalognya adalah organizational aktor katalog. Kemudian untuk yang data butuhnya adalah data komponen katalog. Jadi sesuai dengan ininya masing-masing. Yang jelas IDEA menjawab syarat yang diminta oleh Togaf bahwa IDEA itu harus memiliki B atau bisnis, D atau data, A atau application, dan T atau teknologi. Jadi ada gambaran, ada visualisasi dari masing-masing artefak yang diminta oleh Togaf, gitu ya. Kayak gimana sih Bu? Saya masih belum kebayang. Oke, kita coba ya. Saya kasih contoh. Ini adalah bisnis proses yang kalau kita klik harus keluar sesuatu. Kan saya tadi bilang gitu ya. Namanya juga digital repository kalau kata Pak Arontan. Nah, ketika kita klik ini, maka akan keluar BPMN example. Ini contohnya yang dikeluarkan oleh Brainmetrics itu yang punya INSW. Jadi punya kementerian ya ini ya, Indonesia National Single Window. Jadi INSW itu entah kementerian entah kelembagaan, saya juga nggak paham. Yang jelas ini adalah level 0 dari INSW, dimana di level 0 ini ada proses inti dan ada proses pendukung, dimana proses inti terdiri dari 3, ada warna merah, ada kuning, ada biru, kemudian ada warna ungu. Nah, kalau kita bicara bisnis proses menggunakan aplikasi apapun ya, ini kebetulan kalau ini saya nggak tahu dibangunnya pakai apa, karena saya cuma dapat PPT-nya saja. Mau dibangun pakai Bizagi maupun pakai Spark EA, maka bisnis proses ini akan bisa di-expand atau di-breakdown. Sama kayak kalau kita pakai UML, kita double klik akan keluar. Sama seperti itu. Jadi dari level 1 ini, untuk memberikan gambaran lebih luas, di NSW dibuat level 01. Jadi ini diperhatikan penggunaan warnanya. Jadi ternyata merah ini ya, ketika di breakdown ke 01 itu dibagi menjadi 2 proses, gitu ya. Ada 2 proses bisnis dan ini sudah mulai muncul pemiliknya, gitu ya. Pemiliknya itu siapa? Dia adalah pemilik dari pengelolaan proses bisnis, di mana di dalamnya ada 2 proses utama. Ini juga sama, ungu, dibagi menjadi 2 proses utama. Nah, perhatikan di proses 01 ini. Di sini sudah mulai muncul elemen lain. Itu di sini ada elemen database, gitu ya, seperti ini. Dan ini juga sudah ada proses-proses lain yang memang terkait dengan proses-proses utama yang ada di tengah, di mana keterkaitan itu digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, ini adalah contoh dari
gambaran atau visual dari EA milik INSW. Nah, yang disebut dengan digital repository adalah ketika dia bisa diklik secara otomatis dan bisa dibuka oleh siapapun secara fungsional, itu enak gitu ya. Ini kalau di double klik akan keluar breakdown seperti ini. Di double klik keluar. Gak cuman yang ini ya, semua sebenarnya bisa. Jadi kalau ada tanda plusnya itu artinya masih ada level berikutnya, dan itu tinggal double klik keluar. Sedemikian juga kalau dia ketika di breakdown masih ada tanda plusnya. Kalau diperhatikan ini kan gak ada tanda plusnya nih, artinya sudah selesai sampai situ aja. Tetapi kalau ada tanda plusnya, maka dia bisa di breakdown lagi menjadi proses bisnis lagi. Dan kalau diperhatikan di sini, tidak semua proses bisnis punya breakdown kan? Ya ini pemilik aktornya dan ini nggak ada yang di breakdown. Tetapi untuk pemilik aktor yang bawah ini masih ada yang bisa di breakdown. Jadi kalau ini di breakdown lagi akan keluar diagram final yang seperti ini. Kenapa saya bilang final? Karena di sini sudah tidak lagi yang tanda plus. Artinya ini adalah diagram level paling bawah dari proses bisnis yang tadi kita breakdown berkali-kali. Sampai sini insya Allah sudah mulai punya gambaran ya seperti apa visual dari Enterprise Architect. Tetapi untuk menggambarkan lebih clear lagi, saya coba buka langsung ke aplikasi Spark EA-nya. Sebentar ya, saya pause dulu, saya buka dulu aplikasinya. Nah, ini dia. Ini adalah aplikasi Spark EA yang saya maksudkan. Jadi Spark EA adalah salah satu aplikasi yang memang dia peruntukannya untuk menggambarkan sebuah EA gitu ya. Dan ini adalah template dari ID EA yang di-share oleh Pak Romi untuk bisa kita gunakan. Jadi gambar yang tadi itu saya capture dari sini. Ini adalah dashboard dari Enterprise Architect, atau kalau kita kaitkan dengan inti dari pertemuan kita hari ini, inilah visual dari sebuah Enterprise Architect. Ini loh yang saya maksud dengan IT blueprint, gitu loh, ya. Dimana kalau IT blueprint rumah itu terdiri dari gambar atap, gambar jendela, gambar rumah, gambar pintu maksud saya. Maka kalau kita bicara desain atau arsitektur dari sebuah enterprise, maka dia harus punya, kalau tadi atap, ini harus punya bisnis. Kalau tadi ada jendela, ini harus punya data. Kalau ada pintu, ini harus punya aplikasi. Kalau dia punya apa? Rumah itu punya apa? Tiang misalnya, ini adalah teknologinya. Nah, ini adalah gambaran dari Enterprise Architect yang dibuat di aplikasi Spark EA. Nah, yang disebut dengan digital repository-nya itu ini, kayak gimana visual yang kayak Bu Indri tadi gambarkan di breakdown. Saya coba, ini bisnis proses, ini template ya, jadi masih warnanya juga masih default banget, belum diwarna-warnain. Ini bisa di setting nanti. Ini ya seperti ini. Jadi ada, kalau diklik itu keluar, oh ternyata proses bisnisnya itu kayak gini toh. Intinya ada 3. Ini contoh untuk yang Brainmatics ya. Ada pelayanan training, ada pelayanan sertifikasi, ada marketing. Dimana intinya adalah pelayanan training gitu ya. Kemudian ada pendukung juga pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya. Nah, ternyata pelayanan training itu kan gak cukup begini saja, dibuatlah breakdown. Oh, ternyata untuk training itu dibagi lagi di fase persiapan, di fase pelaksanaan, fase penutupan. Kalau pelaksanaan sih ya udah pelaksanaan aja gitu ya. Tapi pada saat persiapan ini ternyata ribet loh, harus dipikirkan kayak gimana sih persiapannya itu ngapain aja, prosesnya apa saja. Ini bisa di breakdown. Oh, ternyata untuk pelaksanaan training itu sendiri, bisnis prosesnya itu kayak begini. Dimulai dari start, ada pembuatan surat perintah mengajar, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan menyiapkan kebutuhan, dan ini sudah keluar nama-nama aktornya. Jadi dimulai dari marketing officer, inilah yang membuat surat perintah, baru kemudian itu ditangkap oleh training manager. Training manager melakukan analisis. Kemudian training manager akan melemparkannya
ke training officer, di mana di sini training officer tugasnya adalah menyiapkan kebutuhan training. Nah, kemudian di sini ada dua panah yang keluar, yang satu titik-titik putus-putus ke manajemen resiko, yang satu lagi yang proses utamanya langsung kembali ke training manager untuk memeriksa persiapannya. Jadi setelah itu kemudian kalau sudah dianggap sesuai oleh training manager, lanjut melakukan konfirmasi bahwa training sudah sesuai. Tapi kalau tidak, ini akan balik lagi ke training officer. Kamu belum selesai, persiapanmu belum sesuai, lakukan lagi persiapan dan sebagainya. Inilah gambar dari bagian dari enterprise architect. Dimana kita tahu tadi ya, bahwa isi dari enterprise architect bukan cuman bisnis proses. Ada banyak tadi di depan ya. Bahkan bisnis proses saja itu bagian dari bisnis. Kan ada aplikasi lagi, ada BDAT, itu masing-masing ada kotak-kotaknya di bawahnya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari enterprise architect, yaitu BPMN ya, Business Process Modeling Notation. Jadi di sini ada notasi-notasi yang kita gunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis proses. Itulah kenapa saya bilang bahwa wajib hukumnya anak SI itu bisa BPMN, karena BPMN ini adalah dasar kita untuk menggambarkan sebuah organisasi dari sudut pandang seorang enterprise architect. Ini begitu sudah sampai sini, sudah nggak ada lagi yang plus, maka sudah tidak ada lagi yang di breakdown prosesnya. Begitu ya. Jadi kebayang ya sekarang. Nah, ini kita tinggal back. Ini tinggal back. Maka kita akan kembali ke dashboard dari EA atau dari IT blueprint perusahaan itu sendiri. Yang tadi kita bahas cuman bisnis proses saja. Ada banyak lain lagi di sini. Ada logical data diagram untuk yang data. Kemudian di sini juga ada application use case, di mana dia adalah bagian dari application-nya. Jadi ini semua bisa dikonekkan. Oke, kalau kita bicara use case ini untuk mendukung proses bisnis yang mana, itu nanti bisa dikonek. Konektivitasnya bisa dilihat dalam digital repository ini. Nah, sudah ya, insya Allah sudah kebayang banget ya. Jadi ini adalah inti dari materi kita hari ini tentang bagaimana sih visualisasi dari sebuah EA yang bisa saya tunjukkan lewat Spark AI. Saya kembali ke slide dulu. Oke, jadi tadi adalah gambaran pakai Spark AI. Kita kembali ke slide sini. Insya Allah sudah kebayang ya bahwa proses bisnis itu bisa di breakdown, dan di breakdown. Nah, biasanya sih kita itu kalau belajar cuma dengerin itu kadang selintas lalu gitu ya. Sehingga nanti berikutnya ini adalah project Anda dalam seminggu ini. Projectnya ya kita ngomongin diri sendiri aja, yang ngomongin UIN ya. Ini adalah contoh saat ini existing posisi tahun 2020 UIN itu punya 2 dokumen yang ini dianggap menjadi dokumen inti dari proses bisnis kampus kita. Pada tahun 2017 ada dokumen namanya peta proses bisnis. Ini ada sekian ratus halaman. Kemudian ada juga dokumen ini yang diturunkan ke dalam SOP yang berisi 500-an halaman. Nah, sudah betul sih proses bisnisnya itu dimulai dari level 0, level 1, sampai kemudian di breakdown jadi level 6. Di mana level 6-nya ini sudah masuk ke SOP yang bawah ya. Jadi level 6 ini isinya dari SOP. Tapi coba bayangkan, dengan sistem penggambaran proses bisnis yang seperti sekarang, cara ngetrace-nya gimana coba ya? Betulkah SOP yang dibuat ini mendukung proses bisnis yang ini misalnya? Gimana ngetrace-nya? Kan nggak ada konektivitas, nggak ada garisnya, nggak ada kodifikasi bahwa ini adalah bagian dari ini. Itu kan susah ya. Bahkan kalau kita bicara dokumennya yang sebenarnya dokumen gitu ya, di dokumen yang 500 halaman nanti bisa Anda lihat sendiri. Dokumen ini bahkan tidak mendukung tracing yang mudah. Jadi kalau ini diklik gitu ya, misalnya saya pengen tahu kayak gimana sih SOP untuk seminar proposal skripsi itu. Ini kalau diklik nggak bisa. Jadi dari sisi mindset otomatisasinya memang belum terbentuk. Nah, itu tugas kita ya untuk memperbaiki UIN dari dalam, sehingga kalau kita bicara enterprise architect, alangkah indahnya kalau proses bisnis ini dibuat ke dalam Spark AI
Dimana nanti dari level 0 di breakdown ke level 1, level 1 di breakdown ke level 2, level 2 di breakdown sampai ke level terkecil, dan dari masing-masing SOP itu bisa di-trace. Oh, SOP ini milik dari proses bisnis nomor ini, dan SOP-nya bentuknya ini loh. Ketika di double klik keluarlah satu gambar untuk SOP masing-masing ini. Kalau ini kan enggak. Jadi semua jadi satu dalam satu dokumen namanya SOP kampus yang 500 sekian halaman, nyarinya susah pula gitu ya. Nah, ini ada gambaran betapa visualisasi dalam bentuk digital enterprise architect itu sudah wajib hukumnya. Menurut saya sudah wajib, sudah saatnya, karena ketika kita membuka seperti ini satu persatu kan susah, tapi kalau kita buka pakai ayam tadi, begitu dibuka, di open, siapapun bisa open. Si level bisa open, kemudian operator level bisa open. Nah, ketika open dia tinggal ngecek, oh ternyata kalau saya ada masalah saya harus tanya ke siapa ya. Proses ini tanggung jawabnya pemiliknya siapa ya, itu kan bisa terlihat dengan mudah. Kalau kayak sekarang di UIN misalnya, saya gitu ditanya, Bu Indri kalau saya mau begini harus kemana, saya biasanya jawabnya sih, coba ya tanya ke prodi atau ke fakultas. Pasti begitu. Kenapa? Karena saya sendiri juga nggak tahu harus gimana, karena ada dokumen SOP, tetapi dokumen SOP ini menurut saya tidak representatif dan tidak membuat orang semangat untuk membacanya gitu ya. Jadi untuk memahaminya juga susah. Nah, itu adalah akhir pertemuan kita hari ini ya. Jadi insya Allah coba saya back ke depan. Hari ini tujuan saya insya Allah sudah tercapai. Kita bicara tentang mengapa harus divisualisasi ya. Kemudian saya juga sudah ngasih contoh kayak gimana sih pemodelan atau visualisasi dari enterprise yang frameworknya di TOGAF maunya gimana, dan implementasi di SPAK YA seperti apa. Semoga ini bermanfaat. Untuk tugas akan saya berikan di classroom ya, masih terkait dengan proses bisnis UIN dan juga SOP UIN, yang nanti Anda silahkan diimplementasikan kayak gimana sih bikinkan proses bisnis untuk UIN dalam aplikasi itu gitu ya. Jadi biar nggak cuma teori, karena kalau cuma teori saja saya khawatirnya nggak terlalu mancep gitu ya ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di classroom. Silakan nanti kalau ada pertanyaan sampaikan di sana, karena pertanyaan Anda sangat berharga untuk saya melihat sejauh mana Anda sudah paham atau tidak paham. Kalau sudah paham, saya tinggal move on dengan mudah. Tapi kalau ada yang masih belum paham, silakan dituliskan saja sehingga saya bisa mengukur, oke, ternyata penjelasan saya masih kurang dimengerti, sehingga saya akan menambahkan suplemen lagi sampai Anda memahami apa yang saya maksudkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.